Sebelumnya sih memang aku sempat berkarir di inilah ya, jadi budak korporat juga lah gitu kan. Oh gitu, sama dong berarti kita mirip-mirip ya. Tapi dari umur berapa ya kita? Aku 32 tahun udah start bangun bisnis studio sendiri. itu. Dimulai dari yang mana? Yang make upnya kah? Dua-duanya. Bahkan sekarang kita juga punya ini juga, digital agency juga gitu. Jadi buat kita bisa kolaborasi. Bisa. Jadi buat handle Instagram, kita pegang beberapa klien juga gitu, kafe, resto, bunga, banyak banget deh. Jadi dari awal yang mana dulu yang dipikiran kan corporate kan? Corporate-nya dulunya di digital juga nggak sih? Nggak ya? Dulunya ya bergeraknya di corporate fotografi, graphic design ya, makanya kenapa sekarang saya di multimedia juga. Iya, semuanya. Cuman memang aku lebih ke business development sih gitu, bukan productionnya ya gitu, tapi aku sudah memahami sih productionnya seperti apa kayak gitu kan. Gitu. Jadi jebol dari corporate ya buka ini dulu sih, masih di corporate juga udah mulai startup gitu kan, bangun bisnisnya kan. Mulai dari mana? Kan banyak nih bisnisnya. Ada ayam lah segala. Dari foto dulu, foto make up, baru digital agency bikin, terus ya build networking lah ya gitu. Sampai sekarang juga foto studio kita tuh udah semua corporate udah foto di kita, jadi kayak Garuda Indonesia, RCTI udah langganan gitu-gitu, udah banyak banget. Udah asik banget. Logo-logo lumayan besar lah udah kita akuisisi sebagai customer kita gitu. Susah nggak mulai? Susah bener. Susah bener, jatuh bangun sampai kerja lagi, sampai ini juga fotografer kerja lagi gitu kan. Berapa tahun udah dari mulai 12 tahun ya. 12 tahun Sekarang kita juga bilang kita belum sukses lah, karena sukses tuh kalau kita bilang kita sukses kita udah stop di situ kan. Jadi kita tetap kita masih menuju sukses supaya termotivasi terus. Betul, jadi kita tetap terus jalan kan, harus cari benar-benar peluangnya gitu kan, harus dicari setiap saat gitu. Jadi waktu kepikiran ini kan sekarang kan ekonomi sedang begini nih. Ya kan, katanya resesi, terus kemudian ya gitu ya, banyak PHK dan lain-lain gitu kan. Terinspirasi bagaimana kita dari corporate, ya untungnya kan waktu itu nggak di PHK kan, hanya lulusan aja kan, lulus dari saya juga gitu soalnya, lulus dari corporate, udah kepikiran di umur sekian nanti saya mau pensiun gitu. Nah when you started itu kepikirannya apa? Kan enak dong di corporate, sama-sama sebenarnya karena kan setiap bulan pasti udah fix gitu. Kalau misalnya kita bisnis kan of course up and down, belum kita bayar karyawan kan. Tapi ya karena nggak tahu deh waktu itu, karena aku tuh terlalu pikiran itu banyak banget cabangnya kan, jadi kepengen ini kepengen itu gitu. Dulu juga jadi announcer, aku jadi MC juga saking aktifnya ya. Aku suka nyanyi gitu kan, terus cuman kan itu juga hobi lah gitu. Terus aku kepikir kayak aku harus punya brand gitu kan. Ya kepikir, akhirnya ketemu lah nih sama seorang fotografer kan. Aku suka di foto, akhirnya foto-fotoan lah gitu kan. Oh kok bagus, ada teman yang tanya, oh kok bisa dikomersialkan, itu sih awalnya. Untung partnernya mau ya Itu dia, makanya aku bilang gini, dulu kan motretin baru lulus juga dari sekolah fotografi kan, dia motretin semua orang gratis, tapi itu good start juga nih buat promosi buat beliau kan. Karena ternyata dari situ ya aku yang ketarik kayak, oh mau dong difotoin gratis pertamanya. Begitu difotoin aku posting gitu kan, karena memang mungkin narsis ya, sedikit narsis. posting temen tuh banyak yang nanya foto sama siapa gitu. Oh ada teman aku gitu. Yaudah aku mau difotoin, bayarnya kayak ya ngopi doang kayak gitu dulu tuh awalnya. Terus aku kepikir kayak, kok ini ya kayaknya rugi banget nih, foto bagus terus bayar ngopi doang gitu, sekolah mahal gitu kan, sekolah foto mahal. Terus aku gandeng dia, kenapa kalau nggak kita bikin bisnis aja, aku bilang gitu. Aku akhirnya belajar makeup juga sampai Yang belajar siapa? Partnernya? Kalau partnernya kan sudah lulus fotografi, aku belajar makeup akhirnya. Karena aku suka makeup kan. Jadi sambil kerja dulu aku private tuh datengin guru dosen makeup di tempat beliau sekolah juga, karena kan ada
Nah, aku kerja di tempatnya beliau sekolah juga, jadi beliaunya ini hebat juga ya. Menarik kan? Menarik sekali. Menggait gitu, menggait saya. Jadi saat itu kan aku menjabat satu posisi untuk business development, marketing, sales gitu. Jadi hobi make up, aku sekolah, aku bilang sama beliau, kenapa nggak kita bikin ini aja ya, studio foto gitu. Tapi of course itu nggak gampang lah ya, dari 2012 kita create sampai keliling Indonesia. Jadi waktu itu sampai aku tuh kerja dulu keliling Indonesia, bahkan sampai keliling Asia. Nah, beliau ini ya udah ikut bikin foto. Jadi kan kerja paling sampai sore, kadang kita extend, kita bikin develop portfolio. Tapi sebenarnya waktu itu kita nggak niat bikin portfolio karena hobi aja dua-duanya. Hobi foto di sini, foto di situ, misalnya di Padang, di ini fotonya ini, foto yang khusus orang personal atau dulu. Personal dulu ya. Jadi bukan pemandangan, bukan. Jadi foto orang. Karena sebenarnya memang awalnya beliau tuh nggak suka, si Jane ini nggak suka foto manusia, foto orang tuh nggak suka. Dia sukanya justru pemandangan. Tapi saya bilang yang komersial dong, komersial kan harus ada orangnya gitu. Akhirnya dia belajar, tahap belajar juga kan. Akhirnya tiba-tiba ada yang mau difotoin personal, bayar gitu kan. Nah, dari situlah kita bisnis mulai. Tapi kan tetap kita belum punya tempat juga waktu itu. Jadi kita bergeraknya di bidang wedding dulu. Jadi kalau ada wedding baru kita fotoin di gedung-gedung kan. Termasuk make up-nya atau belum. Jadi khusus buat foto personal aja make up-nya. Kemudian terus foto pre-wedding gitu kan, sampai foto underwater di mana, di laut lah, di kolam renang gitu. Itu sampai segitu kan. Cuman tetap kok nggak ada ya kita perkembangan. Jadi kayak ya udah gitu-gitu aja gitu. Tapi ada aja klien. Tapi justru kemarin begitu pandemi kan udah gak bisa kemana-mana kan. Akhirnya kita pikir kita buka aja tempat gitu kan. Buka tempat malah ternyata rame, semua logo masuk gitu kan. Logo-logo besar lah yang tadi saya bilang, Garuda Indonesia, Telkom, RCTI, semua bank udah di kita juga, BCA, semuanya udah ada. Jadi ya sampai sekarang akhirnya kita merekrut karyawan tuh di 2019 gitu. Kalau dulu kita biasanya pakai outsource inilah teman-teman freelancer untuk bantu kita. Kita sampai fotonya kliennya sampai ke Singapura juga ada, foto family kayak gitu, makeup juga sampai ke sana. Jadi diangkut juga nih grup paling timnya. Kita bertiga lah, berempat maksimum kalau misalnya keluar kota atau keluar negeri gitu kan, foto di sana. Tapi itu kita anggap sih dulu karena kita hobi, jadi hobi sambil cari duit gitu. Jadi dulu mungkin belum kepikir harus cari duit gitu kan. Harus dapat omset berapa nih per bulan gitu, belum, karena kan saya juga masih kerja, jadi masih nyantai lah. Jadi masih santai. Jadi kayak udahlah jalan-jalan gitu. Tapi kenapa nggak diseriusin? Begitu 2019 kita seriusin yuk. Ya udah, akhirnya udah sampai sekarang gitu. Kita udah bisa punya karyawan beberapa gitu kan. Udah jalan, setiap hari udah buka toko juga, jadi ada open hours-nya kan. Ada open. Nah, El, kalau misalnya ini untuk yang nanti nonton, yang mendengarkan gitu ya, apakah lebih baik memang kita masih bekerja ya, kemudian membuka usaha, merintis usaha, atau kita tantangannya mana yang lebih berat? Kita sudah mempersiapkan semuanya, kemudian kita retired dari corporate, terus bikin usaha. Nah, kalau buat aku pribadi nih ya, lebih tenang yang mana? Lebih tenang itu of course pada saat kita masih di corporate, kita persiapkan. Ya itu dia kan, waktu dulu tuh aku juga berpikir kayak gila ya kalau gue quit from my job. Of course bisnis itu totally nggak bisa langsung kita pegang secara income gitu kan. Karena ini experience ya gitu kan. Karena kita namanya buka bisnis itu pasti jatuh bangun, up and down, moodnya belum gitu kan. Moodnya juga gila ini putus asa juga sempet gitu. Udah saya nggak usah ini lagi deh, nggak usah diseriusin di bisnis gitu kan. Tapi tetap kita jalan nih. Mungkin kuncinya sih konsistensi. Kalau menurut aku sih, dari aku pribadi ya itu, persiapkan daripada saat kita punya income tetap itu disisihkan uangnya buat invest. Of course kan butuh investasi ya. Pelan-pelan kita jalan ya. Kebetulan karena aku bidangnya mungkin inline sama ya. Jadi nggak begitu PR lah untuk tahu
ininya apa sih, obstacle-nya apa misalnya, seperti itu. Kalau buat aku sih ya gitu, jadi persiapan dulu nih. Jadi sebelum ini benar-benar bigger, kita udah pelan-pelan mingser. yang the bottom-nya waktu ngalamin apa? Yang bottom yang seperti yang gini. Udah deh ya Jen ya, selesailah sudah kita. Gitu. Itu bottom-nya ada nggak seperti itu? Sebenarnya sih nggak pernah bottom ya, karena bukan, maksudnya nggak pernah sampai udah kita selesai gitu, nggak pernah. Jadi yang ada biasanya gini, ini gimana sih, mau gimana, kadang bingung mau dibawa gimana, kita segini aja gitu kan. Akhirnya sampai yang mungkin yang lebih down-nya ini, beliau ya aku suruh masuk kerja aja deh ke corporate juga kan. Akhirnya saya bilang udah deh. Saat itu masih kerja nih, masih belum pensiun maksudnya masih. Kalau Jen itu memang orangnya nggak suka kerja. Cuman saya bilang kalau memang kita beneran mau rekrut karyawan, kita mau bikin satu usaha yang besar, you have to experience in a company. Di manajemen ya. Di manajemen. Jadi biar tahu gitu, nggak cuman sebelah nih, kita kan bangun berdua, jadi harus imbang. Akhirnya dia kerja di satu brand besar juga, cukup besar, brand media besar di Indonesia kan. Akhirnya dia masuk kerja, nggak nyampe setahun kan. Nah itu masa-masa downnya banget. Jadi karena aduh ini uang sudah menipis juga kan gitu kan, lama-lama kita jalan-jalan gitu kan, ke sana ke sini bikin foto, uang habis ya kan. Itu berapa tahun dari merintis sampai 7 tahunan ya? 7 tahun itu berarti the turning point-nya ya kayaknya, kayak udah kayak give up gitu kan. 7 tahun. Padahal kita udah mirip-mirip ya. Lanjut. Padahal kita udah bikin kayak jangan foto doang, aku bilang gitu. Kita bikin apa, digital lagi, kita maintain Instagram beberapa brand juga gitu, tapi kayak nggak ada kesetelan juga tuh gitu. Nggak cukup juga sih. Cukup. Jadi memang kuncinya memang harus benar-benar rutin kita buka tempat, orang tahu kita ada tempat, lebih terpercaya mungkin ya. Jadi ya itulah, alhamdulillah banyak brand-brand yang mulai masuk dan percayalah, karena kita udah ada studionya gitu kan. Ada studionya, ada tempatnya gitu kan di situ. Kalau dulu kan kita nggak ada. Oh jadi hanya by online kan? Gitu. By online freelancer gitu. Berarti bagus, lebih baik ada tempat daripada memang purely online, jualan online seperti itu. Sekarang kan zaman digital ya, yang orang tidak perlu melihat bertatap muka. Sebenarnya ada tempat pun kita tetap promonya online juga kan ya, online juga gitu. Tapi karena mungkin sudah ada yang ngeraniin kan, setiap hari kita punya marketing, kita punya admin, kita jadi semuanya kepegang. Kalau dulu kan sendiri, up and down ya, kita pegang sendiri, saya juga kerja. Nah itu yang bikin jadi berantakan seperti. Kalau sekarang udah ada fokusnya kan, marketing kerjain, jadi saya tinggal bikin planningnya segala macam, mereka jalan sendiri kan. Berarti by the time itu in a low level, low side gitu ya, yang pikir ini terus atau enggak ya gitu, itu ternyata malah melesat ya. Karena saat 2019 itu kita paksain, terutama si partner saya ini dia resign akhirnya 2019. Jadi lowest year-nya itu di 2017-18. 2017 ya, karena saya quit dari kerjaan saya sebelumnya. Pada saat itu? Ya, saya quit, tapi tiba-tiba aku jadi buntu, akhirnya kerja lagi, dia juga kerja gitu, sampai kayak kerja lagi saya kan masuk. Jadi pada saat quit itu udah merasa bahwa pokoknya nih I can do it deh dengan bisnis seperti ini. Saya mau coba gitu kan, ayo kita ini, tapi malah jadi buntu gitu kan, karena kayak belum nemu kali ya selaknya juga kan. Akhirnya kayak bilang ya udah kita kerja, kamu kerja saya kerja lagi, tapi tetap jalan gitu. Kalau misalnya ada yang foto, ya udah buru-buru kita ke studio, kita buka gitu kan. Baru dibuka sudah ada, cuman nggak dibuka seperti toko setiap hari. Jadi by appointment only. Iya betul, jadi kan karena nggak ada yang nunggu, nggak ada. Jadi begitu 2019 dipaksain, ya udah kita grand opening lagi, rebrand nama aja udah berganti-ganti ya, udah ganti berapa kali nama. Kan dulu kita wedding, namanya Vintage Wedding Fotografi, terus berubah nama jadi karena kita banyak lini bisnisnya, kita bikin kecil-kecil jadi VWP House, disingkat gitu kan. Jadi tempat itu kita namakan house lah, seperti kayak di sini kayak. Nah, jadi kayak banyak lah bisnis yang kita bikin, ada makeup, ada ini, kita house aja. Ya udah. Terus akhirnya di 2019 kita ganti lagi, ya udah kita foto studio deh, namanya Foto Studio ID gitu kan. Kita punya WO juga, kita pisahin lagi, jadi ada lagi kita wedding organizer juga ada. Tapi mungkin saat ini yang lebih besarnya itu di Foto Studio ID dan Makeup Studio CKT, sama
create, share, manage. Jadi ada 3 lini bisnis. Create and manage itu digital. Create, share, manage itu yang digital agency. Jadi kita bikin desain buat corporate kayak gitu. Terus maintain Instagram, maintain TikTok, jadi sosial media lah. Oh seperti itu ya? Iya. Gitu. Sekarang rame nggak? Rame pakai banget nggak? Lumayan sih. Maksudnya kita adalah apa sudah mulai agak menurun, orang jenuh gitu loh? Tetap sih atau masih. Tetap masih ada. TikTok kan sekarang. TikTok sama Instagram masih megang sih. Gitu. Jadi ada beberapa brand yang masih kita pegang tuh ya itu untuk brand Instagram sama TikTok. Yang lain sih mungkin kayak desain logo, desain uniform, packaging kayak gitu masih ada aja. Oh itu lebih ini ya supporting aja ya seperti itu. Kalau yang mainnya sih tetap studio ya, karena setiap saat kita buka 10 sampai 8 malam ya itu. Klien sih ada aja datang setiap hari. Itu fotonya untuk personal activity, semua corporate segala jadi semuanya. Ada family, ada buat graduation, terus itu nggak pernah berhenti kalau kayak gitu ya? Nggak akan pernah berhenti itu. Pernah berhenti, ada aja sih ada gitu aja, kan. Terus kita juga ada video service juga gitu. Bikin video. Iya, video corporate gitu kan, kayak ya beberapa bank-bank besar juga udah bikin sama kita kan videonya. Terus video iklan kayak gitu. Jadi ya seperti itu serunya. Bagus juga ya. Maksudnya maksudnya ini kan bisnisnya banyak tapi related, tapi tetap dengan si foto, berangkat dari foto itu kan. Betul. Nah kemudian baru terus apa urusannya dengan ayam ya? Itu kita bikin ini cafe di tempat kita. Jadi ini semua activities di satu tempat. Karena kalau kita kepikir ada yang foto suka pesan makanan dari luar kan. Yaudah kenapa nggak kita bikin sendiri gitu kan, karena kebetulan kita punya resep sendiri gitu. Tapi justru dulu yang buka gerai itu malah si ayamnya duluan sama coffee shopnya gitu loh. Coffee shopnya sih kecil sih, kayak di garasi gitu kita bikin. Itu yang kalian buka sendiri? Itu buka duluan di pandemi. Kita buka. Oh kalian buka duluan? Iya, jadi daripada studionya gitu. Oh ini lucu juga ya. ini sesuatu yang menarik. Karena pandemi kan, pandemi kita juga nggak bisa kemana-mana. Terus akhirnya kita kelutuk gitu di satu tempat itu. Kita ngapain? Kita ini bikin kafe dulu, gitu. Pas studionya kita lupa dulu kan. Kita bikin kafe, tiba-tiba ada orang datang foto. Tapi tuh sebenarnya yang buka kafe, studionya tuh belum buka. Jadi ya kalau ada ya kita. Tapi fotografernya tetap standby. Tetap ada. Oh ada yang foto, yaudah foto gitu kan. Kita nggak punya resepsionis area gitu kan. Masuk dari kafe. Terus ada orang ini lagi makan di kafe, ada lagi yang moto gitu, motret datang. Kita lagi nunggu kafe, lagi duduk-duduk karena kan pandemi nggak bisa kemana-mana. Terus ada orang motret angkatan, saya pikir mau digerebek gitu waktu itu. Jadi tiba-tiba naik motor, ada 3 orang naik motor, aduh digerebek nih kayaknya nih kan nggak boleh buka kan, nggak boleh buka tempat. Ya Pak, saya mau foto. Oh mau foto. Tapi ada palangnya gitu, maksudnya ini foto studio atau waktu itu nggak ada sama sekali. Jadi how do people knows gitu loh bahwa ini kafe. Dari Instagram aja sih waktu itu ya, dari Instagram gitu kan. Tiba-tiba datang, soalnya ada pelangnya kafe ya, kita malah ada kafe. Tapi kan kita lokasinya juga di dalam kompleks sebenarnya gitu kan. Jadi dari depan komplek pun udah nggak ada pelang kita juga. Jadi kita pikir mau kafe apa? Aduh polisi. Pertama malah baju polisi lengkap lagi kan. Ya Pak, saya bisa bantu. Udah digerebek nih kayaknya, nih nggak boleh buka tempat lagi pandemi. Saya mau foto, tadi udah telepon. Oh gitu. Iya, di sini aja tutup loh 6 bulan. Ya kan nggak boleh kan. Close, benar-benar tutup. Nah pada saat pandemi itu justru kita perketatnya itu dengan kita lihat jumlah orangnya, sampai waktu itu ada yang merit ya kalau nggak salah, ada merit kan nggak bisa, mereka nggak bisa ngadain acara keluarga pun nggak bisa tuh. Jadi mereka entah dalinya mau foto di tempat kita 20 orang itu sampai maaf ya masuknya tetap 5 orang, jadi yang lain di mobilnya masing-masing di parkiran, nggak bisa foto keluarga besar ya, maaf diganti-gantian, kasihan juga sih. Terus dia mau makan segala macam dari kafe kan, maaf makannya juga nggak bisa di kafe karena kita pasti takut kena teguran juga kan. Makannya di mobil, jadi sampai seperti itu dulu. Jadi malah lebih laku pada saat pandemi karena mungkin banyak yang nggak buka ya studio foto ataupun kafe, tapi tetap kita batasin gitu. Berarti sudah berapa, 12 tahun dari 7 tahun yang break ya, up and down di 2019 udah mulai stabil sedikit gitu ya. Tapi apa yang membuat kamu seperti kayak percaya ini bisa deh udah, kenapa nggak tutup aja gitu loh, kenapa nggak? Karena saya tipikal orang yang bandel.
atau mempunyai partner yang tepat nggak? Partner ini kan susah gampang. Sebenarnya itu juga yang mempengaruhi sih menurut aku sih Kak. Iya, menurut aku itu juga partner. Jadi harus satu frekuensi yang sama bandelnya, sama batunya gitu. Ketemunya dari mana dulu ini partner? Ya itu dulu kan aku kerja di sekolah fotografi ada di Jakarta. Nah, beliau ini kan dulu udah mau lulus ya, kalau nggak salah udah mau lulus. Jadi kenal beliau murid, saya tuh staff internal gitu kan. Kan saya pegang divisi business development, marketing, sales gitu. Nah, ini pinter juga nih. Beliau ini dia tuh approaching kayak supervisor di bawah saya gitu kan. Staff saya dia deket. Saya belum waktu nggak jadi waktu itu, kayak mau buka bisnis juga studio foto, tapi entah kenapa nggak jadi lah pokoknya. Begitu kenal saya melihat peluang, wah ini anak bisa nih. Saya bilang bisa nih kayak buka bisnis nih. Dilihat dari mananya coba, karena ini kan banyak yang susah berpartner. Ya itu karena sendiri juga susah, berpartner juga susah. Jadi karena mungkin pada saat kita doing hobinya itu masing-masing kan, ya kita foto ke sana, foto ke sini gitu. Panas, hujan, of course itu udah kayak bener-bener kelihatan, karena mungkin dari dulu juga masih sama-sama muda, jadi enjoy aja. Jalan-jalan foto, hujan tiba-tiba luntur semua makeupan lagi, kepanasan gitu kan. Nggak down kan, berarti saya pikir ini oke nih berarti mentalnya kan gitu kan. Kalau saya sendiri kan emang mentalnya udah mental baja ya harus pokoknya di mana itu bisnis gua harus tetap kekeh gitu. Tapi ternyata sama punya frekuensi mindset bisnis yang sama, jadi mentalitasnya juga sama. Jadi emang nggak mudah nyerah, tapi kita juga berantem udah besar juga, udah berkali-kali untuk menyatukan visi ini maksudnya berantem ini berantem argumentasi bukan berantem yang akhirnya wis lah udah enggak itu ya. Pun di 2019 aja waktu mau grand opening itu udah hampir break, udah deh nggak mau lagi studio gitu kan, udah selesai aja, udah sampai kayak gitu nih dari beliaunya. Apa yang men-trigger beliau ini bilang goodbye? Almost hampir kan. Mungkin belum karena ya itu give up kali ya, sedikitnya ya. Give up nggak sih? Give up ya? Kok kita nanya Bapak tenang diedit ini nggak enak kok ngomongnya. Putus asa tadinya kayaknya. Putus asa karena apa? Karena dianya begitu kekeh. Tapi justru karena aku berpikir kayak sayang juga nih, dari 2012 udah kepanasan, kehujanan, keliling Indonesia gitu kan, kita bikin portfolio segitu banyak. Aku nggak mau gitu aja menyerah, hilang gitu kan. Karena sesuatu yang udah dibangun itu harus terus kita bangun gitu. Akhirnya dia bilang yaudah deh kalau gitu gue quit the job aja deh, grand opening kalau misalnya mau, dia bilang gitu. Ayo kita fokus semua. Saat itu aku juga sebenarnya masih kerja juga gitu. Jadi dia begitu dengan quit, dia beneran quit. Berargumentasi itu karena minta komitmennya masing-masing untuk quit. Ya dia kerjaan nggak tahu apa yang membuat beliau menjadi akhirnya ya udah deh gue quit the job aja, karena dia nggak suka kerja sih memang sebenarnya. Kerja di corporate maksudnya. Di corporate kan? Dia nggak suka kerja di corporate, dia pengen punya bisnis sendiri. Makanya saya bilang ya ayo kita beneran bangun gitu, walaupun belum ketemu caranya waktu itu gimana nih, yaudah kita tetepin aja gitu kan, karena kita juga masih megang beberapa klien juga saat itu tuh buat sosial media kan. Sayang ya. Iya, jadi aku bilang nggak bisa, ini tetap harus dikulik, karena memang kalau aku pelajarin sebenarnya sama ya, waktu kita kerja di corporate aja kan, aku juga jadi business development, tugasnya adalah membuat perusahaan itu menjadi naik, omsetnya naik, kalau bisa beli ini beli. Sama. What's the difference, ya kan? Kan sama, matter of uang doang kan, modal doang gitu. Kalau kita personal modalnya tidak sebesar si corporate ini, ya kita lakukan aja yang bisa kita lakukan. Sebenarnya kan caranya sama gitu kalau dipelajarin. Kalau pikir-pikir ini sama, butuh ketekunan, butuh keuletan. Gitu. Aku aja bisa berapa belas tahun di situ, di company itu, membangun itu sampai besar, namanya terkenal di mana-mana. Aku kelilingin Indonesia, why not? With my own gitu kan, sama kan, same thing gitu. Lebih penting bahwa kita memang mesti siapkan modal kuat, atau skill yang kita punya itu secara pribadi itu kan membuat kita lebih pede ya, confident. Karena kalau kita punya modal aja tapi nggak punya skill, jadi bergantung kepada partner atau apa. Jadi lebih prioritas yang mana untuk
kita running gitu ya. Untuk kita running, untuk kita kalau aku pikir sih itu semua itu harus beneran ada. Dua-duanya. Semuanya harus beneran ada ya, karena kalau kita punya uang doang, kita juga misalnya bayar orang nih, misalnya konsultan untuk bikinin planning lah atau apa, itu nihil sih kalau menurut aku. Karena ini brand kita yang punya, kita yang tahu filosofinya mau dibikin apa, mau dibawa kemana gitu. Kalau kita prinsipnya berdua begitu, jadi bukannya nggak percaya orang ya, karena mungkin kitanya sendiri itu udah ada bekal lah, pengetahuan, skill. Sudah ada skill kan. Iya, jadi uang pun tadinya juga kita pikir cari investor gitu. Kita mikir ya nggak usah, kita berdayain yang kita punya aja, gitu kan. Tempat kita punya tempat sendiri kan. Jadi nggak pakai ngontrak segala. Nggak pakai ya, mungkin kalau ngontrak beda ya, gitu kan. Iya itu. Kita pikir kayak ya udah kita bikin dengan uang yang ada, uang sendiri, modal sendiri, kita running gitu. Bayar karyawan juga ya dari uang pemasukan, jadi ya itu manajemen uang juga. Nah itu penting ya, manajemen uang. Jadi mungkin kalau manage uangnya juga belepotan ya, aduh nggak ke cover lah gitu. Jadi kan. intinya pokoknya yang penting jangan ngutang aja. Nah itu. Karena kan kalau dulu di corporate kan bilang semakin besar hutang semakin bagus corporate. Betul. Betul nggak? Itu berlaku nggak untuk kita sendiri? Kalau kita yang startup sih, aku sendiri pribadi nggak mau ngutang, karena aku kehidupan sendiri aja, aku nggak mau ngutang gitu. Jadi kalau bisa nih bisnis, uang ada segini, kita runningin segini. Uang segini aja nggak dipakai segini pakainya. Jadi manage uang juga sih ya, mungkin ya harus bisa pinter-pinter gitu. Oh kita invest segini dulu nih, beli alat segini, ya udah. Ini kita bayar gaji segini dulu, ya udah ini uang harus masih ada sisa gitu. Nggak bisa dihabisin, apalagi ngutang gitu. Kita nggak kepengen gitu loh. Jadi punya modal, punya uang banyak juga harus di manage. Kalau nggak habis manage. Jadi ya itu perhitungan bisnis yang saya dapat pelajari dari corporate ini kan, itu kan bekal kan. Begitu waktu di corporate, oh ini cara menghitung income, pengeluaran, cost segala macam, perhitungan bisnis lah ya, prediksi segala macam. Ada gunanya juga ternyata kerja di corporate selama berapa belas tahun. Oke, di bisnis ini saya juga terapkan. Oke, saya punya duit segini, tapi bedanya mungkin kalau di corporate ini duitnya besar, udah triliunan kan. Jadi kan beda treatment of course gitu. Tapi kan secara apa sih point of view-nya sama aja kan, secara mindset-nya sama aja, manage-nya kan. Betul. Nah, yang membuat kan waktu itu berarti kamu belum keluar dari corporate dong, baru partner aja ya keluar. Iya. Nah, yang membuat kamu akhirnya udah deh saya juga lepas dan mau ini apa karena partnernya sebenarnya gini, komplain atau sebenarnya sampai sekarang aja saya tuh masih kerja, tapi enggak yang kalau dulu kan mungkin harus nempel di kantor setiap saat gitu. Kalau sekarang karena waktunya lebih fleksibel. Karena saya business development fleksibel, jadi mengakuisisi customer aja, bawa project ke dalam satu perusahaan itu. Jadi tidak monoton harus di situ. Jadi ya udah jalan aja gitu. Karena networking is a must kan, tetap anytime, anywhere ya itu yang dibutuhin gitu. Jadi sekarang masih tetap attached dengan corporate yang waktu itu kerja? Masih. Jadi seperti freelancer atau? Enggak sih sebenarnya. Cuman karena posisinya memang business development, jadi bisa setiap hari kita harus nggak di kantor, memang kerjanya nggak di kantor gitu. Jadi ya udah. Jadi hanya performance aja atau? Iya. Berarti masih dapat yang fix itu dong? Masih sampai sekarang. Oh. Dan sempat kepikir juga kayak udah cukup sih dari studio ini udah cukup sebenarnya, tapi kok kayaknya tetap butuh ya networkingnya aja diambil gitu kan. Itu sebenarnya kalau dari studio. Kalau dulu kan income yang fixnya itu masih lebih besar dibandingkan studio ini. Kalau sekarang sebenarnya studio ini sudah lumayan stabil karena kita udah bisa bayar karyawan. Tapi yang di sisi sini nih corporate ini saya pikir buat another experience dan networking aja gitu. Jadi untuk maintain aja ya. Maintain aja. Jadi tetap keep access gitu kan, keep access di bidang lain juga gitu. Tapi ini karena inline sih ya, jadi nggak ada problem ya seperti itu. Problem. Jadi bisa jalan aja. Bisa bagi waktu. Kalau sekarang kan studio juga udah ada yang jalanin sendiri kan, jadi udah ada staff yang setiap hari kerja. Yang jadi, adminnya. Iya, justru kita berdua sih udah kesini. Saya juga masih doing my own thing juga, jadi lebih free. Tapi kita tinggal lihat, take a look aja. Ada apa, tapi kalau keputusan yang penting pasti masih kita gitu. Tiap hari datang nggak kalau ini? Perlu nggak datang sebagai ke studio? Ke studio sebagai foundernya itu datang, tapi kita
ngadepin mereka kerja nungguin gitu enggak. Tapi pasti datang. Just seeing aja, lihat oh ya oke gitu kan, tinggal ngecek berapa pemasukan, ada problem nggak, udah gitu aja. Dan kita berdua tuh keep running untuk ya kesini kesana buat networking aja. Networking sama ini kali ya, ya business development berarti ya. Kamu tetap melakukan hal yang sama inline dengan corporate berarti. Jadi ya tetap keep going aja gitu. Jadi kayak aku tetap ketemu orang banyak gitu kan ya. Untuk under perusahaan ini. Betul, ternyata ketemu orang banyak itu peluangnya bisa banyak kan gitu. Kayak misalnya sekarang nih aku ketemu Kak Lucy gitu kan, kita cerita gitu, kita kan nggak tahu ternyata bisa ya kita bisa collab. Nah banyak banget ya kita ketemu, kadang ketemu orang baru, ketemu temen lama pun gitu, ketemu saat ini begitu ngobrol ngopi doang kayak gue tuh lagi gini-gini, ternyata tuh kadang-kadang kita kerjain bareng gitu kan. Kan jadi create new income kan ya. Atau nggak new income pun jadi create teman baru, create ya lebih banyak tuh tiba-tiba ikut ke ini yuk, terkenal sama ini sama itu gitu kan, sampai sekarang aja kita ya udah lumayan, jadi tambah banyak lagi kenalannya gitu kan. Memang harus kalau bisnis sendiri itu yang paling penting adalah networking. Betul. Kita tidak melakukan apa-apa, cuman ngomong begini aja, tapi kita tahu satu saat itu kita akan melakukan sesuatu yang pasti inget kan gitu. Pas ada kebutuhan ini, si ini nih gitu kan. Jadi kita kayak gitu sekarang udah di tahap yang kita datang ke acara teman, nah, kita lihat ini ternyata dia ini ya bikin video klip bisa juga nih gitu. Bagus sih, maksudnya karena inline di industri yang mirip ya. Benar. Mungkin kalau dibilang kalau dulu sama ex bos aku, sama temen-temen deket, jadi kayak lu tuh nggak fokus gitu kan. Iya. Nggak fokus semuanya di ini. Ya tapi memang itu harus, yang penting dalam bisnis kita tuh kita tahu mana yang benar-benar kita tanam gitu kan. Memang kelihatan tuh kayak lu make up, lu nyanyi juga mau, MC juga mau, makanya harus kita bedain gitu kan. MC, nyanyi itu percikan-percikan kecil yang kita cuma butuh existence sama ya karena suka nampil ya kenapa enggak, itu kan sekali-sekali refresh gitu loh.